Halo, selamat datang di Loto Podcast episode kelima, di mana kita akan membawakan segmen terbaru kita dengan judul Top 3 Mellow List. Yang dimana kita akan membandingkan 3 daftar melo teratas masing-masing menurut pendapat kita, sesuai dengan topik yang ditentukan. Dan untuk episode 5 kali ini, topik kita adalah Lagu perselingkuhan. Halo guys, Mellow People. Halo. Di segmen terbaru ini temanya perselingkuhan. Asik. Dan kita nggak cuma bahas satu lagu ya di segmen kali ini, kita akan kasih 6 lagu nih total, karena 3 dari gua, 3 dari lo, benar nggak? Yes, betul. Jadi yang nomor 3 itu ibaratnya kayak yang kenapa tuh? Oh, lagu hujan nih guys di rumah. Kenceng banget kayaknya gue dengerin itu. Gue Ini lanjut ya. menambah kemelowan ini kita ya, pembahasan kita mungkin ya. Wow, iya deh. Apa namanya, ditemani kopi sambil hujan kan, sambil mengamati hujan di jendela gitu. Tapi puasa kan, karena tidak boleh ngopi. Melo boleh tapi jangan ngopi. Nah, gue lanjut ya. Jadi di tema kali ini perselingkuhan nih. Jadi nanti yang gue akan membacakan menurut gue yang dari yang nomor atas. Nah, nomor atas menurut gue, misalkan lagu perselingkuhan nomor atas gue itu apa, nomor kedua apa, yang ketiga apa gitu. Jadi yang ketiga tuh yang paling rendahnya menurut gue. Tapi ya ini udah yang diambil dari list gue, ketiga paling baik gitu. Tapi tetap nomor satu itu yang paling the best menurut gue. Pendapat jadi gue kita akan bahas dari 3 dulu apa 1 dulu nih? Kita dari yang ketiga dulu dong. 3 dulu ya. Oke. Ini temanya agak-agak sedikit gimana nih, mungkin yang dengar pernah punya pengalaman personal. Waduh. Siap-siap mendengar list dari kita. Ini bisa agak umum ya. Jadi misalkan bisa tentang elu selingkuh, elu diselingkuhin, atau elu suka sama orang yang sudah punya pacar menjadi orang ketiga. Iya. Jadi intinya ada orang ketiga di antara berdua gitu. Ya, di antara hubungan sama manusia. Pokoknya kalian mengganggu atau diganggu atau ya gitulah. jujur ini gue agak kesulitan nih awalnya untuk tema yang ini. Karena pas Asti bilang, gimana kalau perselingkuhan? Wih, gila, seru juga tuh tentang orang ketiga. Iya, boleh. Kita cari ya. Kan, banyak nggak sih sebuah lagu itu lahir tuh karena triggernya tuh patah hati, diselingkuhin lah, digantung lah, diputus. Nah, kita kan udah pernah bahas soal itu ya, breakup, terus kita soal kemarin Sweet Baby ya, soal yang satu saja lah. Nah, sekarang soal ini gitu. Nah, ini topik menarik juga nih dalam simpan ini, dan kebetulan kita belum pernah bahas, jadi akan bahas di episode ini. Dan jujur, gue gak kesusahan karena di playlist gue yang isinya ratusan itu gak ada ternyata tentang perselingkuhan. Gue kayak, wah ini sumpah gak ada, karena mungkin gak relate sama gue, dan saya tidak suka perselingkuhan. Iya, jadinya ya udah. Tapi ternyata pas gue korek-korek lagi yang lain, ternyata gue ada lagi gitu deh. Ada ya. Ada. Cuman gak masuk playlist yang di Spotify itu. Oke, lanjut. Mau siapa dulu nih? Lo dulu apa gue dulu? Lo dulu deh, boleh. Gue dulu. Jeng. Nomor 3 dari top 3 mellow list gue tentang perselingkuhan adalah lagu Kisah Yang Salah by Glenn Fredly and the Baku Cakar.
Gue sempat lihat juga tuh kemarin di YouTube, coba. Ini lu nggak sama juga kan ini? Enggak sih, gue Tapi, sih bukan itu. Tapi versi yang gue suka ini yang versi di YouTube, lu bisa cari versi mereka live di live rekaman di Lokananta. Itu gila sih. Gue kayak wah, emosinya dapet, terus moodnya dapet. Jadi kayak yang kalau udah gue dengerin dari lagunya ini, jadi ibaratnya kayak lu punya, ibaratnya lu selingkuh atau enggak, lu jadi orang ketiga gitu. Tapi pada akhirnya ya lu harus lu udah terlalu dalam, pada akhirnya lu terlalu dalam, hubungan kalian terlalu dalam, terus akhirnya tapi harus berpisah. Walaupun lu selingkuh, tapi tetap aja itu menyakitkan gitu. Ini kisahnya salah nih. Intinya hampir sama sih soal perselingkuhan ini. Coba lanjut. Ini kisah nih salah nih, udah nggak beres gitu. Tapi kita udah terlalu dalam, ini susah. Tapi ini kisah salah dong, nggak usah diterusin gitu. Itu gila sih. Lu bisa dengerin. Dan gue suka banget moodnya yang di Lokananta itu. Glenn Fredly-nya keren banget. Terus Nicky Manuputih main saksofonnya itu terus Andre Dinut gitarnya anjir. Si Bonar juga main bass tuh, wah, Ryan drum, terus semuanya gue sebut nih. Ya pokoknya semuanya lu sebut sekalian. Iya. Tapi emang kayaknya yang di situ tuh paling bagus deh. Maksudnya versi yang live di Lokananta itu bukan cuma lagu itu ya, gue agak lupa kalau lagu itu, cuman ada lagu yang lain yang timur ya kalau nggak salah, gue suka banget tuh yang versi di situ. Kayaknya emang salah satu performance di situ tuh salah satu yang sangat influensial gitu kalau kalian lihat gitu di YouTube. Nah, jadi sessionnya si Glenn Fredly itu di Lokananta sebenarnya untuk mengangkat sejarah gitu loh, untuk mengingatkan kalau kita tuh punya studio rekaman legendaris pertama milik Indonesia, itu Lokananta di Solo, studio Lokananta gitu. Dan itu super epic sih, lu bisa nonton semuanya tuh keren banget. Bisa jadi ini nih salah satu watch list ya nextnya. Banget. Itu nomor 3 gue. Nomor 3 lu apa nih, As? Oke. Dari gue mungkin lu udah sedikit bisa menebak playlist gue. Apakah Hitna semua? Nah, gue dari kapan nggak tahu ya. Gue suka banget sama Kak Hitna sih. Dan setelah gue beli album yang 25 tahun cerita cinta, gue jadi nyadar ternyata banyak juga ya lagu tentang ini ya, tentang orang ketiga kayak gini. Terus gue jadi gue ngeliatin mana nih yang orang ketiga. Nah, buat gue yang nomor 3 ini di top 3 gue lagu Aku, Dirimu, Dirinya. Anjir. Tahu nggak lu? Itu lagu gue SD itu. Iya, emang jadul banget sih ya. Gue SD punya kasetnya sumpah. Terus gue dengerin pakai Walkman. Iya benar. Iya sih, gue juga dulu punya, ada masanya Kak Hitna itu tuh pakai kaset gitu kan. Tapi yang 25 tahun cinta untung udah CD sih. Jadi kayaknya itu udah lebih modern. Iya, anyway, tapi lagunya emang udah lama kayaknya ya. Nggak tahu, gue lupa tahun berapa ini. Tapi yang gue highlight di sini adalah ya itu, dia eksplisit banget nyebutin kalau ini tuh emang dia nggak bisa lanjutin si hubungan ini kan, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Waduh. Iya. Dirimu tidak akan pernah mengerti tentang suratan. Gila, gadul banget pasti surat-suratan. Ya gue nggak tahu, mungkin suratan itu maksudnya takdir, ya nggak sih? Bisa jadi. Habis itu di bawahnya kan dibilang lagi cinta takkan salah. Sebelum itu aku dirimu dirinya tak resah bila sadari cinta takkan salah. Jadi mungkin dia mau nge-highlight begini ya, kita masing-masing harus nyadarin suratan itu, dan kita yakin aja cinta itu nggak salah.
either itu maksudnya si yang selingkuhan ini tetap yakin bahwa dia mau cinta gue, tapi dia sama orang lain ya udah gitu. Tapi gue tetap percaya kayak gitu. Soalnya dia percaya cinta tak akan salah gitu. Iya. Jadi menurut gue kayak tentang apa ya? Kayak menghalalkan segala cara. Tidak di saat yang tepat itu udah jelas ya. Terus tapi dia somehow masih bisa membatasi dirinya, ya nggak sih? Dengan ini kan meskipun terbatas, saling pandang dan tak akan lebih lagi. Hebat banget selingkuhan yang bisa membatasi diri. Jadi saling pandang aja guys, saling pandang nggak apa-apa. Aduh. Jadi gitu. Perselingkuhan itu bisa menjadikan sebuah, walaupun lu yang selingkuh gitu ya, bisa menjadikan proses pembelajaran diri untuk menjadi lebih dewasa. Iya, betul sekali. Wow. Jadi apa ya? Dia mungkin di ujungnya cinta takkan salah itu dia mau bilang ya gue harus dewasa menerima ini. Ya cinta tuh nggak akan salah. Mungkin dia waktu itu udah memilih dengan orang lain, atau gue udah memilih dengan orang lain, jadi gue nggak bisa sama dia meskipun gue cinta dia. Ya gitu masing-masing gitu. Kira-kira begitu lah. Mungkin bisa didengerin sendiri betapa melonya lagu itu. Bisa tuh. Gue jadi inget zaman gue SD dulu sih, sumpah. Karena zaman itu teman-teman gue tuh kayak yang dengerinnya Simple Plan, lagi gitu-gitu kan. Terus Linkin Park, terus Eminem juga lagi naik. Pokoknya American yang keras gitu. Terus ada yang dengerin Bizkit, ada yang terus mulai pada lari-larinya ke zaman-zaman emo, ke apa itu ya? Ke Muse, habis itu ke apa lagi tuh? Pokoknya lagu-lagu. Gue udah agak lupa sih playlist SD gue apa aja ya. Kayak gitu deh. jujur SD itu kan teman-temanku pada punya handphone yang apa sih? Yang udah 6.600 yang lu bisa bluetoothan lah ibaratnya. Tapi gue, HP gue tuh, itu masih yang gak ada covernya ya? Iya, gue masih yang monoponik, yang warnanya dua. Sama dong. Terus temen gue udah pada lagunya banyak gitu kan, pakai dengerin Bluetooth, denger lagu-lagu. Sedangkan gue yang gue tahu lagunya cuma lagu yang kaset yang gue beli. Dan orang kan lagi pada denger lagu keras, tapi gue dengerin tetap melo dong. Gue dengerin Kahitna. Old soul nih. Old soul, nggak mellow soul. Mellow soul sedari dini. Iya, sejak dini, dari dulu. Oke. Lanjut. Nomor 2. Mellow list nomor 2 gue adalah And I'm saving all my love for you. Whitney Houston. Hampir gue milih lagu itu juga. Gila lu. Wah itu ini banget sih, selingkuhan jagoan banget. Gila, ini Stolen menurut gue. Ini menurut gue Whitney Houston ibaratnya memberikan tema, memberikan apa sih namanya, kayak apa ya, memberikan jiwa, memberikan referensi untuk lu yang lagi selingkuh nih. Gue kasih ini kan yang lo rasain, ini kan. Waduh, pasti buat yang dengerin dan relate tuh langsung kayak langsung tertampar. Jujur iya sih, dan gue jujur aja kayak lagunya bagus, gue suka banget, tapi gue tidak berarti mengamini lagu ini ya, karena gue anti perselingkuhan. Iya. Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love for you. Dia nahan itu cintanya untuk nanti malam. Ini perselingkuhan expert. Agak-agak nakal sih. Nakal banget. Nakal ya. Ya mungkin kalau di budaya situ enggak ya, tetep ya. Kenapa?
di budaya situ enggak, kalau di budaya situ mungkin apa udah ya nggak tahu sih. Tetap nggak beres sih Tetap nggak beres ya. Iya oke lah, walaupun mereka cukup culturalnya secara kultur cukup bebas santai gitu ya, cuman tetap yang namanya lo punya pasangan lo gitu, lo punya pasangan, terus ya kalau dia ciuman sama orang lain ya tetap nggak beres lah. Jangan kan ciuman gitu, itu bahkan hanya baru sebatas ciuman, apalagi making love for whole night itu udah gak beres, itu udah gak beres. Ya mereka misalkan making love gitu, maksudnya tinggal bareng di rumah, ya kalau mereka sudah couple gitu, itu couple ya walaupun gak harus menikah gitu ya, tapi itu culture mereka gitu. Ya tapi kalau tidur sama orang lain ya perselingkuhan, tidak baik dong. Jadi sangat jangan menyanyikan lagu ini di nikahan ya. Apalagi itu. Jangan. Terus jangan nikahan. Iya gitu. Apalagi nyanyi di nikahan, terus kan ngeliat dong, wah ini yang nyanyi cewek, wah ini selingkuhan kamu ya. Jangan. Nggak taunya yang nyanyi laki gitu. Ya nyanyi laki, abis itu pengantin ceweknya merasa tidak kenal, nggak taunya itu teman laki-laki, teman dari pengantin prianya. Lah jadi apa dong? Kamu selingkuh sama pria itu? Waduh. Kita beres. Ya by the way, ini menurut gue cukup klasik banget sih. Balik lagi gue suka banget sama nuansa 90s, 80s. Ini tapi kayaknya ini 90s deh. Gue kurang tahu sih dia ini lagunya tahun berapa. Cukup legendaris sih. Dan gue suka banget mood 90s-nya itu. Maksudnya mood mellow dari 90s itu menurut gue dapet banget. Oke lah, dia selingkuh, mengalami perselingkuhan dan sedang berselingkuh. Tapi pilunya dia tunjukin, walaupun nakal gitu ya, maksudnya dengan ya perselingkuhan lah gitu. Tapi moodnya tuh gila, galaunya dapat, jujur aja gitu. Walaupun lu nggak ngerti artinya, tapi lu tahu ini rasanya gitu. Dari intronya tuh, sangat sandi banget tuh. Honky Tonk Dino bukan Honky Tonk ya, pasti namanya Dino. Efek elektrik pianonya namanya Dino. Dan gue ada referensi lain. Kemarin gue dikasih sama temen gue si Fajar, dia bilang kayak, versi yang ini enak banget nih. Jadi versi gitaris jazz gitu, dia maininnya dijadiin ballad gitu, ballad jazz instrumental sih gitu. Terus abis itu yang main ngelit dari lagunya itu gitar, terus pakai drum yang moodnya tuh enak banget. Lu bisa dengerin versinya, namanya Russell Malone, Russell Malone, Saving All My Love. Itu udah cukup umum kok buat di beberapa kafe di mana gitu suka di-sell. Ini enak banget. Saving All My Love For You menjadi top 2 mellow list gue tentang selingkuhan. Kalau lu apa nih, As? Gue top 2 nomor 2 ya. Kahitna lagi. Kau minta. Krisya bukan. Krisya seperti yang kau minta. Tahu dong pasti. Nah, gini, awalnya gue juga nggak nyadar, cuma setelah gue lihat liriknya, ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian. Wanjir, ya bener juga. Mencoba mencari celah dalam hatimu. Kampret kamu, ya. Kampret. Jadi kamu. Emang gini kalau emang dari refnya itu kayak apa ya, kayak orang yang ingin melakukan apapun untuk itunya kan, untuk pasangannya gitu. Cuma setelah gue lihat lagi nih ya San, kalau ada lirik seperti itu sebelumnya, terus sebelumnya lagi, maafkan aku tidak yang tak memahami maksud amarahmu, ya kan? Jadi kalau gue pahamnya gini, jadi si orang yang dia cintai itu yang marah gara-gara
dia sudah memasuki kehidupannya, terus sudah mencoba mencari celah. Nah baru di level itu dia minta maaf gitu. Aku tahu aku tak akan bisa menjadi seperti yang kamu minta gitu. Kalau gue mungkin ngerti gini, si orang itu minta lu jangan datang lagi ke hidup gue deh gitu, lu ganggu gitu, gue gak mau jadi selingkuhan atau gue gak mau di ketahuan selingkuh bisa. Tapi nangis selama nafas bareng terus aku akan mencoba. Jadi sedih banget sih. Jadi selingkuh tapi si pasangannya lo itu marah gitu, tapi belum bisa menjadi seperti ini. Kampret kamu ya, kira-kira gitu. Kampret kamu. gue apa ya, jujur itu sebenarnya nggak kepikiran kalau lu nggak tahu lirik verse-nya, ya nggak sih? Ya. Gue setelah baca baru ngeh kalau maksudnya yang dia minta itu tuh adalah dia pergi gitu. Bener nggak sih? Iya, setuju. Gitu kan, maksudnya maafkan aku tidak memahami amarahmu. Oh dia marah nih karena gue gangguin. Maaf ya, gue belum bisa menjadi seperti yang kamu minta. Tapi selama aku bernyawa, aku akan mencoba. Kampret kamu, masih usaha kamu. Ini baru selingkuhnya sopan banget. Enggak, kagak ada. Tapi jujur, maksudnya sebagai orang sebagai orang yang pernah memposisikan dirinya dia menjadi orang ketiga gitu, suka sama seseorang, suka pasangan, salah, salah, nggak enak gitu. Jujur sedih sih, karena dulu gue pernah punya pengalaman. Udah lama sih, gue ini 2015 kayaknya, 14 gitu, gue juga lupa, udah lama. Gue deket sama cewek, chattingan intens, udah 6 bulanan lah. Gue kan maksudnya untuk seorang Sandi gitu ya, untuk dekat sama seorang wanita dengan punya intensi yang seperti itu, misalnya ada romansnya gitu, itu gue nggak bisa cepet gitu. Maksudnya dengan sebulan terus udah pacaran, itu bukan gue nggak bisa kayak gitu. Gue bisa kayak makan waktu mungkin ya 2 bulan gitu atau 3 bulan baru bisa untuk ke tahap yang kesana gitu misalkan. Itu tuh gue sulit. Nah, gue pernah ada momen di mana gue itu deket sama seseorang cewek gitu, terus gue tuh nggak tahu kalau dia tuh punya pacar apa enggak. Nah dari situ gue dekat lama 3 bulan 5 bulan, ternyata dia udah punya pacar. Dan maksudnya gue baru tahunya tuh kayak bulan kelima gitu ya, karena dia nggak ngomong ya gue udah deket. Ya deketnya gue nggak yang langsung I love you sayang kamu gitu ya, enggak lah. Dan maksudnya pas itu bulan kelima bulan keenam tuh gue tahu lah dia punya pacar. Dan ternyata bulan itu dia tunangan. Oke. 3 bulan kemudian nikah. Gue sebagai posisi jatuhnya gue kayak orang ketiga dong. Tapi gue tidak tahu kalau dia punya pasangan karena si wanita itu menutupi. Jadi gue kayak semacam kayak deket tapi gantung, gitu. Emang pilu sih. Ya gue nggak ngerti sih lu saat itu. Nggak ada yang gue jadi kayak dendam gitu kayak gitu. Dia sudah punya anak gitu. Udahlah. Maksudnya gue nggak tahu sih kalau misalkan saat itu dia kayak tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba marah sama gue kayak udahlah ngapain itu udah nggak jangan ya kenapa gitu kan. Gue jadinya gue seperti Krisya nih. tapi posisinya bedanya gue tidak tahu kalau dia punya pasangan. Sandi tidak akan mendekati wanita kalau wanita itu punya pasangan. Karena Sandi tidak ingin diselingkuhi suatu saat nanti. Kalau lu nggak mau, lu jangan kayak gitu ya kan. Ya tapi kalau misalkan dia tidak punya pasangan ya gue berhak dan gue ya udah gue deketin aja. Yang gue tahu dia nggak punya pasangan itu dong.
Benar. Jadi menurut gue cerita itu bisa relate dengan lagunya Chris Young itu sih. Oh. Ya, begitulah. Gitu. Mungkin bisa melihat lagu itu dengan perspektif yang beda ya sekarang, karena wah ternyata ini lagu selingkuh. Gue tidak ngeh loh. Gokil. Emang, sekilas emang enggak San. Cuman karena dua line itu aja. Ternyata pasangannya marah, digangguin. Oke, lanjut. Oke. Sekarang nomor 1, Melodies Ersandi tentang perselingkuhan. Pakai drama rontak. Nomor 1, Melodies gue adalah Malam Sepi by Yura Yunita. Lagu baru ini sebenarnya gue dikasih referensinya sama si temen gue, si Fajar itu. Pas ya. Gue kan gue belum pernah denger deh. Baru tahun ini kok ini keluarnya. Oke. Coba kayaknya mungkin Februari atau Maret kemarin. Gue suka banget Yura Yunita, terutama lagu Intuisi. Itu kayaknya udah umum deh, Intuisi. Terus gue beberapa kali kalau ngeliat Yura manggung tuh ya, atau nggak Yura perform live gitu, dia tuh bisa kayak ngasih message dengan lagunya itu bisa sedip itu gitu loh. Dan kayak gue bisa melihat kayaknya nih orangnya tulus banget menurut gue. Walaupun memang tulus temannya dia, cuman maksud gue maksudnya dia kalau lawak dikit. Jadi maksud gue kalau dia kayak menyanyikan sebuah karyanya itu kayak bener-bener deep dari hatinya, lubuk hati paling dalam gitu. Dan gue nyampe banget ya. Nyampe banget. Gue nonton dia live waktu itu tuh. Itu tuh bener-bener lu kayak di hati lu diombang-ambing gitu sama dia, kayak duduk dari naik terus habis itu turun. Gue belum pernah sih nonton live Yura. Gue cukup merekomendasikan lu nonton live performance Yura ini kan. Itu menurut gue one of the best live experience gitu. Dia memberikan experience yang sangat bagus menurut gue. Dia tuh terutama lagunya, kalau ini lagunya belum nonton live-nya, dia tuh bener-bener bisa sampai kayak berkaca-kaca sendiri gitu loh. Lu kalau ngeliat MV-nya sendiri, musik videonya di lagu Malam Sepi ini, kayak gue ngeliat dia aja sedih gitu loh. Maksudnya gue melihat dia di MV-nya itu, gue kayak dapat kesedihannya gitu loh. Yura Yunita tuh the best ya, one of Indonesian female singers. Oke, watchlist berikutnya. Ya, keren banget. Jadi di liriknya itu, aku benci malam sepi, bimbang diri datang lagi. Apa memang benar-benar dirinya teman hidup ini? Jadi lu mempertanyakan. Terus aku harus bagaimana? Tak ingin berpisah, namun hatiku berkata sudah. Lu mau jadinya lu mau nggak mau gitu, lu harus pisah. Gue nggak mau, tapi gue udah nggak bisa nih. Gue udah nggak bisa. Aku memang butuh dia, namun diriku bukan untuknya. Kau bersamanya. Gue jadi penasaran, nanti gue dengerin lagu ini deh. Gila. Terakhirnya tuh loh, kau bersamanya. Oh iya, kau bersamanya belakangnya. Kalau dari sudut pandang gue melihatnya kayak gue udah lama nih sama nih pasangan gitu ya. Tapi si cewek ini lebih memilih orang lain. Dia lebih milih orang lain. Jadi gue diselingkuhin. Kau bersama aku. Gue nggak kebayang dan gue nggak mau kebayangin. Takut, nggak mau. Liriknya cukup simpel ya, tapi kayak deep banget. Ini menurut gue simple yang puitis, tapi bukan simple receh ya. Maksudnya bukan simple yang kayak yang seperti yang lo bilang kemarin gitu. Aku akan membangun candi untuk menikahimu misalnya, bukan yang kayak gitu. Tuh. Iya. Simplicity, literally Indonesian simplicity gitu. Benar. KBBI, menurut KBBI sekali ini. Tapi
gue sangat merekomendasikan, dan gue pertama kali dengerin itu kayak baru minggu lalu. Iya. Makanya kayak gue belum pernah denger deh. Iya. Boleh tuh kalau didengerin. Ya ini lah lagu baru. Cukup merekomendasikan. The best Yura Yunita. Teteh Yura, aku apa Tresno bahasa Jawa bukan Sunda. Aku in love. Aku in love teteh aku in love, aku Tresno teteh. Gitu. Itu nomor 1 list gue. Yura Yunita the best. Teteh the best. Oke, dari gue nomor 1 gue ya udah ketebak pasti Kahitna lagi, Yovie Widianto lagi. Tidak heran. Judulnya Soulmate. Asik. Aduh iya gue tahu nih. Ya tahu kan? Iya. Ya ini ya, sih tahu. Apa ya? Ini mah pas gue bilang udah tentang selingkuh udah nomor 1 di gue pasti udah top of mind-nya udah pas lagu ini. Soulmate. Aduh, gue ulang lagi mungkin liriknya. Ketika engkau datang mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu. Ya intinya sih kayaknya dia ketemu seseorang yang tepat di saat yang tidak tepat. Karena kalau dia bilang di saat ku tak mungkin, ya mungkin dia yang nyanyi udah nikah kali ya. Di saat ku tak mungkin menggapaimu. Ya. Gue jadi inget. Terus habis itu video klipnya. Ini apa? Terkadang sulit untuk disadari semua ini kita terlambat lalu. Dia kayak beberapa kali ya menekankan itu sih, apa kayak di saat ku tak mungkin menggapai, terus semua ini kita terlambat. Jadi dia sangat menekankan waktu yang tidak tepat kali ya gitu. Mungkin kayak dulu mereka pernah menjadi sebuah pasangan gitu ya. Terus berpisah. Terus yang ini udah nikah. Terus tiba-tiba kayaknya nih si anjing datang lagi nih. Ya bisa kayak gitu. Oke, lanjut. Oke. Supaya perasaan gue sih mirip sama yang tadi nomor 3 ya, aku dirinya itu. Suratan itu ya. Jadi apa ya? Gue rasa lagunya Kahitna yang kayak gitu, orang ketiga, tapi dia somehow masih berharap aja. Masih berharap dia masih bisa mempertahankan perasaan itu. Ya nggak apa deh, gue sendiri aja yang cinta meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasangan. Namun ku yakini cinta kau kasih hati gitu lah. Gimana sih, gue kasihan sih sama yang nyanyi gitu. Ya lu menerima kalau lu udah sama dia, tapi ya udah move on dong gitu. Ini gitu. Kalau bisa gue simpulkan dengan sebuah kata-kata, ini adalah the one that got away. Waduh, betul sekali. Iya kan? Iya. Lu liat video klipnya deh. Gue udah nonton video klipnya. Oh iya, gue belum. Udah nikah, udah punya anak. Oh, emang gitu ya video klipnya? Gitu. Terus gue kayak, kampret. Gue gak suka cuman, kayak gini-gini, gue gak suka cuman enggak, gimana ya, emang kisahnya tuh nyebelin dan sangat tidak patut ditiru. Cuman gue suka banget sama melodinya, melodi dan dan lagunya dan chordnya segalanya tuh gue banget gitu. Jadi ya inilah nomor 1 gue ya ini karena itunya, karena dari segi musiknya gue suka banget gitu. Tapi jujur gue banyak terinspirasi dari Kahitna dan Mas Yovie Widianto ya. Memang Mas Yovie tuh kadang kalau bikin lagu, gue kalau dengerin tuh kayak liriknya gila, ini receh banget sih Mas, gimana gitu ya. Iya dia suka kayak ngasih beberapa lirik tuh yang kayak kenapa kata-kata itu dipakai gitu. Aku nggak ngerti itu juga ya, tapi gue suka lagunya. Itu tuh gue suka banget lagunya. Gila. Dengarkanlah, kau tetap terindah meski tak mungkin bersatu, kau selalu ada di nana. Oh ya, aku nggak ngerti apa, aku tidak ngerti atau apa kayak enggak. Aku tak gitu kayak apa? Enggak. Iya, aku tak mengerti, kan lebih enak gitu.
rimanya juga enggak, itu gue kayak dipatahin lagi galau, gue jadi dipatahin, hah kok enggak. Cuma mungkin itulah apa namanya daya tariknya tersendiri si apa Mas Yofi Widianto ini, menurut gue ya. dan lagu-lagunya tuh top sih, selalu menginspirasi dan mewarnai kancah musik Indonesia sih. Iya, terutama di waktu Indonesia bagian mellow ya. Ya. Wiu. Waktu Indonesia bagian WIM deng. WIM. Waktu Indonesia bagian mellow. Ya. Jadi kayaknya nanti kalau udah galau-galau nih kita WIM nih. Low talk WIM. Hashtag mellow all the way. Gitu. Wah, tapi gue jujur gue suka sih sama nomor 1 lu gitu. Maksudnya yang menjadi wow, sekarang rumah gue yang hujan guys, Mellow People. Iya. Kayaknya mellow-nya jadi ke bawah nih, dari Bandung ke Cinere. Jadi ke bawah nih. Apa? Mellow-nya nyamperin. Iya, mellow-nya nyamperin. Gitu. Gue cukup seneng sama rekomendasi lu sih. Kayak iya lagi, bener lagi, aduh iya lagi. Iya, meskipun kalau gue berusaha nyari lagu luar juga ya, gue juga nemu Sam Smith yang I'm Not the Only One, itu juga mellow sih, cuman gue masih lebih suka Pahitna kalau when it comes to orang ketiga dan selingkuh ya. Kayaknya Mas Yofi cukup banyak deh list lagu yang kayak begitu gitu. Iya, jadi gue jadi itu nggak masuk top 3 gue karena gue lebih suka Pahitna dan dan Chrisye gitu ya. Maksudnya penyanyi laki-laki yang dengan apa namanya dengan tulus menyatakan iya gue salah, gue selingkuh gitu loh. Itu Mellow People. Ya, kira-kira gimana? Relate kah sama kehidupan kalian? Atau memang gimana itu juga menjadi mellow list kalian? Kali aja bisa menjadikan rekomendasi buat kalian dengerin untuk jadikan sebuah playlist kalian untuk menambah referensi mellow list kalian juga. Oke, sekian untuk episode kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita lowtalk.podcast sama di YouTube lowtalktunes. Untuk episode kali ini kita nggak ada cover dulu. Karena biasanya kalau di tempat les musik minggu kelima tuh biasanya libur. Jadi ini episode kelima, sama aja minggu kelima kita untuk libur. Kita libur cover dulu. cover dulu. Bisa diganti dengan menambahkan playlist mellow kalian ya. Iya, untuk rekomendasi kalian gitu. Oke. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Dadah. #mellow all the way, #mellow all the way.